Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Halimatus Saqdiyah, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lambung Mangkurat gelombang 1 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia dengan NIM 23301117200172. Di sini saya akan memberikan tutorial tata cara penggunaan Quizizz khususnya untuk asesmen pada pembelajaran. Teman-teman bisa lihat pada bagian layar yang besar. Di sini kita buka Chrome terlebih dahulu, lalu ketikkan Quizizz. Nah, setelah itu kalian pilih bagian paling atas ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman akan melihat tampilan awal dari website si Quizizz ini. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah memiliki akun, bisa pilih login. Kalau belum, bisa pilih sign up. Karena saya belum memiliki akun, saya akan memilih sign up untuk yang teacher. Dan ini adalah aplikasi atau websitenya itu gratis, jadi bisa diakses walaupun tidak premium. Selanjutnya, di sini saya akan masuk menggunakan akun Google yang sudah terhubung pada Chrome teman-teman. Nah, ini adalah akun saya. Nah, begini tampilannya jika sudah masuk pada website Quizizz-nya, jika sudah login. Nah, di sini kalian bisa pilih mata pelajaran yang akan diajarkan. Karena saya bahasa Indonesia dan tidak ada pada mata pelajaran yang sudah disediakan, saya pilih lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tata cara membuat soal pada website Quizizz ini. Nanti soalnya itu berbentuk kuis yang menarik, diselingi dengan suara, efek tertentu, sehingga peserta didik akan menjadi senang jika belajar menggunakan kuis ini, khususnya untuk menjawab soal pada bagian asesmen, berupa asesmen formatif ataupun sumatif. Nah, kita klik pada bagian buat. Di situ ada dua pilihan, ada kuis dan juga presentasi. Karena di website Quizizz ini juga tersedia template PowerPoint untuk presentasi. Nah, karena kita akan membuat kuis, jadi saya pilih kuis. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Bentuk soalnya seperti apa? Yang pertama ada pilihan ganda, susun ulang, seret lepas, nah, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri di bagian layar, ada isi bagian yang kosong dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memilih, karena di sini saya akan membuat pilihan ganda, otomatis saya akan memilih soal pilihan ganda. Misalnya, nah di dalam teks ini kalian bisa menuliskan soal yang akan kalian pilih. Misalnya ini adalah materi, saya memilih materi teks prosedur, maka saya akan membuat soal tentang teks prosedur. Misalnya, teks yang berisi langkah atau tata cara melakukan sesuatu disebut. Nah, pada bagian ketik opsi jawaban, teman-teman bisa memilih opsi jawabannya apa saja berupa pilihan ganda. Misalnya, yang pertama itu adalah teks deskripsi, yang kedua adalah teks prosedur, yang ketiga saya akan memilih teks cerpen, dan yang keempat adalah teks narasi. Nah, selanjutnya kalian pilih centang yang di atas, itu untuk menentukan jawaban yang benar. Selain itu kalian bisa juga menambahkan gambar pada pilihan jawaban. Selain itu kalian juga bisa memilih waktu pengerjaan soal. Misalnya ada yang 5 detik saja, atau 10 detik, 20 detik, dan sebagainya. Lalu menentukan poin dari per soal, ya, menentukan poin per soal. Misalnya nomor 1 soalnya poinnya lebih besar daripada nomor 2, itu bisa ya teman-teman. Lalu kemudian kalian juga bisa menambahkan penjelasan jawaban. Mengapa jawabannya menjadi teks prosedur misalnya, itu juga bisa. Nah, lalu kalian pilih simpan soal tadi. Lalu di simpan soal ini, kalian akan menemukan pengisian judul kuis. Di sini kalian bisa isi judul kuis sesuai dengan
topik atau mata pelajaran kalian. Misalnya seperti saya tadi adalah teks prosedur, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Namun kembali lagi, bahasa Indonesia tidak ada di dalam pilihan, sehingga saya memilih pendidikan. Ya teman-teman, Selanjutnya untuk pemilihan kelas, kita sesuaikan dengan mata pelajaran, yaitu adalah kelas 7, dan juga dipublikasikannya untuk umum, jangan lupa. Kemudian untuk menambahkan gambar, kita bisa import atau unggah dari galeri yang sudah ada. Nah ini gambarnya saya pilih tutorial cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu teman-teman bisa klik simpan. Nah, selain itu, tadi kan kita sudah membuat satu pertanyaan. Teman-teman bisa menambahkan pertanyaan yang lain. Klik tambah pertanyaan atau buat pertanyaan baru. Tata caranya sama seperti tadi. Kalian bisa menuliskan pertanyaannya di atas. Misalnya saya pertanyaan yang kedua itu tentang struktur teks prosedur. Yang ketiga adalah misalnya, lalu teman-teman bisa menuliskan di pilihan gandanya. Misalnya yang pertama itu ada tujuan, misalnya jawaban yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalian bisa menulis pilihan secara acak ataupun secara berurutan agar peserta didik tidak dapat menduga yang mana jawaban yang benar, kecuali mereka sudah mengetahui, memahami, dan belajar sebelumnya. Seperti tadi, jawaban yang benar kalian kasih centang hijau. Itu misalnya adalah hanya satu jawaban yang benar. Nah, di quizzes ini juga bisa dua jawaban yang benar. Jangan lupa simpan soal. Jika sudah, kalian klik simpan pada bagian pojok kiri atas. Lalu, nah ini dia tampilannya. Jika sudah disimpan, teman-teman akan menemukan tampilan yang seperti ini. Lalu kita mainkan kuis secara langsung. Ini misalnya kuis di kelas ya, yang dipimpin oleh guru. Jangan lupa pilih klasik. Nah, di sini ada dua pilihan, ada default dan ada bonus performa. Kita langsung saja pilih default ya, teman-teman. Nah, setelah itu live games-nya akan seperti ini. Ada alamatnya, join my quiz, dan juga enter this code. Atau teman-teman bisa langsung salin link dan bagikan ke grup WhatsApp yang teman-teman miliki. Nah, ini misalnya dari HP ataupun gawai peserta didik. Tampilannya akan seperti ini. Sama, cari dulu quizzes di Google ataupun di Chrome, lalu enter code pada bagian atas ya, itu kan ada sign up, login, langsung saja enter code. Di situ murid atau peserta didik bisa langsung memasukkan kode yang sudah dibagikan tadi ya. Kodenya tadi kan sudah ditampilkan misalnya di layar proyektor. Nah, peserta didiknya bisa langsung memasukkan kode tersebut. Misalnya kode tadi ada 575076. Lalu klik gabung. Nah, di sini peserta didik juga bisa memasukkan nama lengkap ya, agar dapat memudahkan dalam penilaian. Nah, lalu klik mulai. Peserta didik tidak bisa memulai langsung pembelajaran atau kuisnya jika pendidik atau guru belum memulai. Nah, ini kita kembali ke tampilan gurunya tadi. Guru akan melihat, oh ini peserta didik yang sudah gabung. Ini saya sendiri ya, karena saya sendiri saja. Jadi, setelah ada kelihatan berapa orang yang gabung, lalu klik mulai. Nah, tampilannya akan seperti ini jika sudah klik mulai. Ini tampilan di guru. Lalu bagaimana jika tampilan di siswa? Nah, seperti ini tampilannya di gawai siswa atau gawai peserta didik. Sama. Nah, mereka akan menjawab dua kuis yang sudah kita buat tadi. Nah, serunya quizzes ini, dia akan mengacak soalnya jadi tidak berurutan. Jadi antara siswa yang pertama dan siswa kedua itu belum tentu sama soal yang lebih dulu keluar. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, karena ini hanya 2 soal, jadi gamenya sudah selesai. Jika
jika gamenya sudah selesai, tampilannya akan seperti ini dan akan menemukan pemenang yang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Biasanya peserta didik itu akan antusias karena melihat mereka menjadi pemenang 3 besar yang menjadi pemenang pada kuis tersebut. Nah, ini kita bisa meninjau pertanyaan yang sudah dijawab, akan terlihat seperti di layar ya teman-teman. Ada siswa yang benar misalnya soal nomor berapa saja, siswa yang salah nomor berapa saja, itu akan terlihat. Jadi tidak repot-repot memeriksa soal atau asesmen satu persatu. Selanjutnya kita akan langsung keluarkan saja. Ini ada total siswa dan jumlah pertanyaannya. Nah, selain membuat pertanyaan di website Quizizz ini, kita juga bisa memilih pertanyaan yang sudah tersedia. Misalnya, saya contohkan langsung ya, kita klik langsung di pencarian teks deskripsi, maka akan muncul ini soal-soal yang telah dibuat oleh guru-guru kita terdahulu tentang teks deskripsi. Ada berbagai macam bentuk soal, ada yang 20 pertanyaan, ada yang 10 pertanyaan, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung menggunakan soal yang sudah tersedia. Misalnya nih, saya contohkan, langsung klik soal, sama seperti tadi, main kuis secara langsung. Misalnya di kelas, langsung saja klik. Nah, lalu klik klasik dan default ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi, ada link joinnya, ada kodenya, jadi kita langsung bisa membagikan kode ataupun link pada peserta didik. Nah, kita seperti itu ya, sama saja caranya. Saya langsung keluarkan saja. Nah, itu tadi adalah tutorial cara menggunakan kuis di website Quizizz. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun untuk evaluasi dari website Quizizz ini, saya nantinya akan menggunakan Google Form kepada peserta didik apakah mereka puas dengan penggunaan website Quizizz, dan juga saya juga bisa menambahkan evaluasinya di bagian akhir di Quizizz-nya langsung. Misalnya nanti pada soal terakhir, misalnya saya akan membuat 10 soal, di soal ke-11 ataupun ke-10 saya akan menuliskan bagaimana tanggapan mereka tentang website Quizizz ini ketika menjawab menggunakan kuis. Mungkin itu yang dapat saya terapkan ketika melakukan evaluasi pada website Quizizz. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jika ada yang belum jelas, kalian bisa langsung tanyakan kembali kepada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.